Haleluya. Shalom jemaat institusi yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi. Tidak terasa 1 minggu telah kita lalui. Dan hari ini kita memasuki bulan yang baru. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Kita sembah namanya, kita puji namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus.
pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, Kuduslah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. segala pujian. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian, segala pujian. Biarlah setiap nafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kuduslah Tuhan Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sekali lagi, segala pujian, pujian bagimu. segala pujian. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah segenap nafas memuliakan-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mampu menyembuhkan kami, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah korban pujian kami Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk bersuka bagi Tuhan lebih lagi. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lebih lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, lebus dosaku.
tidak perlu gentar Tuhan, sebab Engkau yang memegang hidup kami. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Sebab Dia hidup. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. haleluya. Hari esok, Amin. sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Mari semua yang kita memuji Tuhan lebih lagi. Begitu besar kasih-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh ajaib, Engkau mulia dan Engkau agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Agar engkau layak berdoa di tempatmu masing-masing. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Saat kami menerimanya, secara fisik itu roti dan anggur. Tetapi dalam iman, kami melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu kami percaya ada kuasa yang menyertainya. Ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Kuasa dari tubuh Kristus. Kuasa dari darah Kristus. Ampuni kami Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus itu. Kami akui semua dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami. Agar kami layak dan dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Kami juga akan melihat bahwa orang-orang sakit akan disembuhkan. Orang-orang lemah akan dikuatkan. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami. Kami pulang untuk membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa di tempatmu. Minta pengudusan dari Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Mohon tangannya diangkat. Ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah kekuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini menjadi simbol dari tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Kemudian berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini adalah simbol dari darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, engkau menjadi bagian dari penebusan Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dimanapun Bapak Ibu berdiri saat ini. Minta kuasa Tuhan turun atasmu. Sebab perjamuan kudus bukan hanya ritual, tapi itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sekalipun tanganmu menerima roti dan anggur, tetapi sesungguhnya imanmu melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Terima kesembuhanmu. Setiap kutuk dalam hidupmu dipatahkan dan ada berkat atasmu. Kau memiliki hati yang makin mengasihi dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu. Haleluya. 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 Jamah anak-anakmu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada hati lapar dan haus akan Engkau. Ada hati yang mencari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau menebus kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Kami tidak lagi menjadi manusia yang lama, tapi di dalam-Mu kami menjadi manusia yang baru. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi hati kami, agar hati kami menjadi seperti tanah yang subur bagi benih-benih firman Tuhan yang siap ditabur dalam hidup kami. Dan kami pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang, seperti orang yang membawa harta dalam bencana. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami selama firman-Mu diberitakan. Terpuji nama-Mu di sorga Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar, karena bulan Mei ini kita akan memperingati Pentakosta Bapak Ibu. Dan nanti ada waktu 1 minggu di gereja kita akan berdoa dan diurapi. Dan selalu itu menjadi ciri gereja kita setiap tahun. Akan banyak kelepasan, ada jamahan. Dan kita perlu belajar terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, pengertian kita, pikiran kita mengenai karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin. Jadi pastikan, siapkan. Kalau perlu nanti Bapak Ibu akan puasa supaya siap untuk dilawat dan dijamah oleh Roh Kudus. Hari ini Abuna akan mengajar mengenai 4 fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena Roh Kudus itu bukan hanya sekedar hadir. Bukan hanya sekedar dia menjadi pribadi yang kita sepakati sebagai bagian dari pribadi Tuhan. Tidak, dia ternyata memiliki fungsi di dalam diri orang percaya, saudara. Nah, pertama-tama kita perlu mengenali dia. Kita harus mengenalinya dulu sebagai bagian dari pribadi Allah di dalam Tritunggal. Kita mengenal bahwa ada 3 pribadi di dalam satu hakikat. Hakikatnya apa? Tuhan. Di dalam satu hakikat itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh, yaitu Roh Kudus. Ketiga pribadi ini berbeda, tapi menyatu. Ketiga pribadi ini memiliki fungsi masing-masing, tapi menyatu tanpa mencampuri satu dengan yang lain. Mereka bergerak seperti saling mengisi. Ada sebuah konsep yang disebut dengan perikoresis. Nanti kapan-kapan Abuna akan jelaskan konsep Tritunggal ini supaya kita sebagai orang Kristen itu paham. Karena hari-hari ini banyak pengajaran di luar sana yang menggugat ketritunggalan. Lalu setelah Yesus terangkat ke sorga, ada pribadi lain yang bekerja, beroperasi dalam sejarah manusia yang namanya Roh Kudus. Tidak kelihatan, tapi dampak keberadaannya itu nyata. Saudara-saudara. Ini bagian pertama yang harus kita pahami dalam pengenalan akan Roh Kudus. Karena dia pribadi, maka kita harus hati-hati memperlakukannya. Nah, karena dia adalah pribadi, dia butuh tempat. Apalagi dia adalah roh. Tempatnya mana? Pertama, tempatnya ada di sorga. Tapi ketika dia berada di bumi, tempatnya di mana? Di dalam hidup orang percaya. Kapan dia mulai menempati kita, saudara-saudara? Pada waktu kita mengaku percaya Yesus sebagai juru selamat, pada saat itu ada satu ruang di dalam hidupmu yang ditempati oleh Roh Kudus. Pada saat itu, seketika, saudara. Jadi gak usah mencari dia kemana-mana. Makanya dikatakan dalam firman, tubuh kita adalah apa? Bait. Kata bait itu rumah, home, tempat tinggal. Jadi kalau kita mengaku percaya Yesus, maka di saat itu
tubuh kita secara fungsional ditempati bukan oleh roh setan. Bukan oleh roh jahat. Tapi ditempati oleh Roh Kudus. Coba lihat kiri kananmu. Itu adalah wadah Roh Kudus. Ya, yang namanya wadah itu kan beda-beda. Namanya kontainer toh. Anda tahu kontainer bentuknya beda-beda? Ada yang sama kontainer? Ada kalau mereknya sama atau jenisnya sama. Tapi tempatnya berbeda-beda. Anda bisa taruh barang yang sama di dalamnya. Kontainernya berbeda-beda. Makanya kita nggak boleh ngejek wajah orang. Dan berkata mukamu elek. Karena itu cuma kontainer. Di dalam diri setiap orang yang mengaku percaya Yesus. Ada Roh Kudus. Dia menempati. Perhatikan ya. Menempati. Jadi artinya bertempat tinggal. Di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara. Nah. Menempati berbeda dengan bekerja. Sekalipun dia menempati kita. Belum tentu dia bisa bekerja di dalam kita dan melalui kita. Jadi dia tidak diaktifasi. Kenapa dia tidak diaktifasi? Karena yang kita biarkan untuk mengontrol hidup kita. Orang kalau di dalam rumah, yang menempati rumah itu kan tuan rumah. Betul saudara? Tiba-tiba ada orang lain masuk, dia mengatur-ngatur rumah itu. Maka tuan rumah bisa diam loh. Seperti itu Roh Kudus. Yang menjadi tuan seharusnya di dalam tubuh kita adalah Roh Kudus. Tapi karena kita membiarkan yang lain juga ikut masuk untuk mengontrol diri kita, maka Roh Kudus itu walaupun ada, dia diam. Karena sifatnya bekerja sama dengan kita sebetulnya. Kalau kita mau berkata, Roh Kudus bekerjalah melalui aku, bekerja di dalamku, baru dia bergerak. Tapi kalau kita tidak mengizinkan itu, dia tidak akan melakukan apapun walaupun dia ada di dalam diri kita. Nah, apa itu yang menjadi lawan, kontras dari pekerjaan-pekerjaan roh di dalam hidup manusia, di dalam hidup orang percaya, yaitu kedagingan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, belum tentu dia menjadi tuan rumah dalam tubuh ini. Ketika yang kita jadikan tuan rumah dalam tubuh kita adalah daging kita. Keinginan-keinginan manusiawi, hal-hal jahat. Maka sekalipun dia ada, dia diam dan tidak melakukan apapun. Makanya sebenarnya pertempuran itu terjadi dalam tubuh orang percaya. Antara kedagingan dengan hal-hal baik dari Roh Kudus. Ketika Anda mau melakukan hal yang jahat, contohnya. Ada nggak, pernah nggak saudara, tiba-tiba hatimu bicara, itu salah. Itu nggak boleh loh. Tapi kita tetap melanggarnya. Misalnya kita mau, udah dilarang nggak boleh. Kita mau begini, tiba-tiba ada sebuah kehendak baik bicara. Ini nggak boleh loh begitu. Pernah seperti itu? Abuna pernah loh. Nggak boleh loh seperti itu. Tapi kita tetap ngeyel. Alah. Nah itu yang saya sebut dengan kedagingan. Nah dari mana suara itu? Pekerjaan roh. Dia membisiki kita, kasih tahu kita, nggak boleh. Tapi karena yang lebih banyak mengontrol hidup kita adalah kedagingan kita, manusia kita, bukan roh. Maka apa yang terjadi? Kita tidak mematuhi kehendaknya. Itu sebabnya saya katakan, walaupun dia ada, belum tentu dia bisa aktif dalam hidup orang percaya. Kecuali kalau Anda membiarkannya untuk mengambil alih dan mengontrol hidupmu. Makanya itu yang disebut dengan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Paham sampai di sini saudara? Maka hidup kita berjuang agar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa saudara? Enggak bisa sekali pengurapan selesai. Enggak bisa. Besok ada masalah lagi. Hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Besok bisa jengkel enggak? Bisa. Daging bisa keluar lagi enggak? Bisa. Bisa. Oleh sebab itu kita perlu bekerja sama. Maka pekerjaan roh dalam diri kita itu selalu bersifat dinamis. Itu sebabnya kita perlu bekerja sama dengan dia. Membiarkan dia mengontrol hidup kita. Karena dia tidak akan pernah bekerja melalui hidupmu. Kalau dia tidak bekerja di dalam hidupmu terlebih dahulu. Saya ulangi. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja melalui hidup saudara sebelum dia bekerja di dalam hidupmu terlebih dahulu.
Jadi pertama-tama ketika dia mendiami hidup kita, maka kita harus izinkan dia bekerja di dalam diri kita. Ingat ya, dari tadi saya katakan dia adalah pribadi. Jadi ketika hal baik itu membisiki saudara, atau ada kesadaran dalam pikiranmu, dalam hatimu, itu nggak boleh, ikuti kata-kata itu. Karena itu adalah hal baik. Dan itu berasal dari Roh Kudus. Ketika Anda melatih tubuhmu, dagingmu untuk mengikuti tuntunan roh, maka tanpa disadari dagingmu akan takluk pada keinginan-keinginan roh itu. Maka setiap hari, day by day, hidup kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Mengapa kita berdoa sebelum kita mengambil keputusan? Supaya keputusan kita menjadi keputusan yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Karena daging itu cenderung akan mengacaukan frekuensi. Mengapa Bunda selalu katakan hati-hati dengan cinta? Karena cinta itu bisa memandang tai ayam jadi coklat. Dari tanda-tanda hidup kita sudah tahu itu tai ayam. Tapi kita nekat makan. Kenapa? Karena orang yang dituntun oleh kedagingan akan selalu makan tai ayam dalam hidupnya. Karena dia berpikir itu adalah coklat. Itu yang saya sebut dengan kedagingan. Maka bahaya sekali yang namanya kedagingan itu saudara. Kalau kita tidak kontrol dengan baik, isinya setiap hari ngamuk terus. Bapak Ibu, kalau Anda pimpinan perusahaan, pasti Anda punya anak buah, betul? Dan anak buahmu bisa jengkeli enggak? Bisa bekerja tidak benar enggak? Ya kalau dia bekerja benar dia bakalan jadi bos. Anak buah memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Nah kalau Anda membiarkan dia untuk membuatmu ngamuk terus. Pagi ngamuk, siang ngamuk, sore ngamuk. Sampai di rumah ngamukmu dibawa dalam rumah tanggamu. Kucingmu diamui, makmu diamui, bojomu diamui, anakmu diamui. Kacau dunia persilatan. Toliong to. Bengi ora isa turu. Karena kepala sudah ngamuk. Itulah yang saya katakan. Ayo izinkan Roh Kudus mengambil alih. Berkali-kali itu saya kalau ngamuk itu misalnya ya. Saya ngamuk ya saudara. Buni bilang, Pak doa. Supaya emosinya mereda. Ya toh? Ini selalu menggoda saya. Tapi giliran saya gendong, dia lihat mukanya. Siapa orang ini? Langsung nangis. Ya. Kalau lagi doa, dia duduk di belakang itu saya kerjain. Dia lihat saya terus. Lalu saya sembunyi di kursi, dia sampai gini. Ya. Karena pada dasarnya daging kita ini yang akan secara alami mengontrol diri kita. Secara alami, nggak bisa disalah-salahin. Iblis di dunia ini diikat, saudara. Manusia masih bisa berdosa nggak? Di seluruh dunia iblis diikat. Pokoknya dia nggak boleh keluar rumah, disegel rumahnya. Manusia masih bisa berdosa nggak? Bisa. Karena apa? Daging. Kalau kita lihat makanan di situ, ya, saya suka ngerjain dogi di gereja itu, saudara. Mereka punya snack kesayangan mereka, begitu snacknya diangkat mereka sudah tahu. Apalagi kalau cium baunya. Saya latih dengan kepatuhan. Saya iming-imingin dulu di hidungnya, dia udah beli kelihatan itu, saudara. Kemudian saya taruh di kakinya, ketika dia mulai makan, sampai meler-meler, saudara. Tapi dia harus patuh. Bisa enggak? Ketika Roh Kudus berkata enggak boleh. Raento. Bisa enggak kita nurut itu? Ini persoalan kita. Mau pindah gereja manapun. Itu enggak ngefek. Kalau kontrolnya di dalam diri kita enggak kita aktifasikan. Tidak diactivate. Kita harus membiarkan dia bekerja.
di dalam diri kita. Makanya berdoa untuk setiap hal apapun yang Anda jalani dalam hidup. Karena natur kita akan dituntun oleh daging. Selalu seperti itu. Supaya daging itu tidak membawa kita tanpa sadar menuju neraka. Maka kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa melihat apa yang tidak terlihat. Supaya kita bisa melihat lebih jauh dalam perspektif Tuhan. Supaya kita bisa menyadari orang itu kalau sudah kalap itu sudah, mengapa disebut definisi kalap itu? Sudah nggak pakai akal sehat. Dia pikir benar, makanya ada pepatah berkata penyesalan itu kemudian, benar kan? Aduh lah aku kok gini ya? Kok gini ya tadi ya? Ini bahayanya. Makanya di bagian yang pertama ini penting kita harus mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Dia harus diaktifasi day by day setiap hari. Kenapa kita perlu berdoa setiap saat? Kenapa kita perlu baca Alkitab? Supaya itu aktif. Sebab ketika daging muncul dia non-aktif. Termasuk dalam gereja. Ketika kita hadir ibadah, nguap. Abuna mendekat, nguap, ditahan. Itu produk kedagingan. Turu itu yang rumah. Orang yang gereja. Nah kita harus berperang dengan itu. Itu contoh kecil. Saya percaya jemaat Abuna itu semua antusias dalam Tuhan. Tidak ada yang ngantuk. Amin. Ini loh. Masih bisa mengeluh enggak kita? Bisa. Itu daging. Natur alamiah itu akan selalu menuntun hidup kita. Maka kita perlu menaklukkan hati pikiran kita di dalam Kristus. Dan membiarkan roh itu yang sudah menempati kita saat kita mengaku percaya. Diaktifasi dan menuntun hidup kita. Dan itu namanya perlu dilatih saudara. Abuna aja terus melatih setiap hari. Ayo kita lakukan sama-sama. Amin. Hanya kalau dia sudah bekerja di dalam diri kita, baru dia bisa bekerja melalui hidup kita. Roh Kudus tidak akan bekerja melalui hidup kita kalau kita tidak membiarkannya bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu. Coba ikuti kata-kata Abuna. Roh Kudus hanya bisa bekerja melalui hidupku kalau dia sudah bekerja di dalam hidupku terlebih dahulu. Jadi Roh Kudus dalam diri kita itu mentransformasi hidup kita. Dia transfer, dia ubah. Nggak boleh ya. Jadi kita jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Juga dia memberi kesadaran kepada kita. Yang baru kamu lakukan itu salah loh. Ayo segera bertobat. Mentransformasi hidup kita. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi. Karena hidupnya sudah mengalami transformasi. Jadi film Transformer itu benar. Mengalami transformasi. Di renewing, dibaharui saudara. Bagian kedua yang ini Abuna sampaikan. Ketika Roh Kudus diaktifasi di dalam diri kita. Nah, tolong Pak Jimmy dikasih mic ini. Ketika Roh Kudus diaktifasi di dalam diri kita saudara-saudara. Maka ada 4 fungsi utama yang akan kita alami. Ada 4 fungsi utama dari Roh Kudus yang diactivated itu. Yang akan kita alami dalam hidup kita. Yang pertama dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Silakan Pak Jimmy. Yohanes 16 ayat 13. Berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu yang disebut dengan kemampuan untuk membimbing.
kebenaran. Kadang-kadang kan kebenaran kita itu bias. Karena kita memiliki standar ganda terhadap kebenaran. Apalagi kalau hatimu udah kecantol, saudara, itulah kebenaranmu. Orang lain mengatakan kebenaran yang lebih tinggi, Anda tidak menerimanya. Pokoknya. Makanya saya selalu katakan kepada gadis-gadis, hati-hati, jangan sembarangan jatuh cinta. Karena kalau hatimu sudah diserahkan, otakmu nggak jalan. Dikasih tahu logika nggak boleh begini, enggak. Hatimu udah kecantol, otak nggak melaku, saudara. Dikasih tahu kebenaran ngeyel. Jadi nggak boleh pacaran dulu. Umur 17 tahun pun nggak boleh pacaran. Tunggu. Biar kerja dulu. Soal nanti ada pengalih. Itu Abuna. Kalau Anda memiliki prinsip sendiri, ya silakan. Karena bagi Abuna pacaran itu harus kawin. Jadi kalau tidak siap kawin, jangan pacaran. TTM aja dulu. Tapi itu bukan alasan untuk TTM ya. Iya toh? Makanya saya bilang, Revo, kalau mau pacaran, siap untuk kawin. Tidak mau kawin, tidak pacaran. Jadi harus sudah siap. Sebab nanti kalau pacaran putus, jengkel. Kenapa mukamu pulang sekolah? Jengkel. Kenapa? Aku lama gak dibalas. Pernah melihat yang seperti itu? Ngamuk. Gitu. Aku kangen kok. Responnya kayak gitu. Bahaya dunia persilakan. Mending gak usah aja. Nanti kalau udah dewasa, kan masih cilik-cilik itu namanya, makanya dikatakan itu cinta monyet. Kenapa cinta monyet? Karena pelakunya adalah Anda yang ngomong loh ya, bukan Abuna. Yang namanya cinta monyet itu ya, pernah lihat itu reels itu ya, ada cinta monyet, dia peluan sama pasangannya. Gorila itu loh lagi terkenal itu di reels itu ya, gorila dia peluk lagi. Tapi habis itu pasangannya pergi, dia peluk dari belakang. Jadi kadang cinta, kadang benci. Siapa yang membimbing kita? Hanya Roh Kudus. Membimbing itu artinya dipegangin tangannya. Ya, dipegangin. Ya Farel. Sini lo, ini. Ya, Abuna senang. Farel sekarang ada di atas. Kalau pelayanan tidak di bawah, main game. Gitu? Ya, pelayanan ya dalam gereja. Nanti main game ada jatahnya. Kamu udah belajar belum? Hah? Oh. Kamu kelas berapa sekarang? Nanti kau besar menjadi apa? Nerusin usahanya apa-apa. Berarti ya harus belajar bisnis dong. Oke. Harus rajin belajar ya. Oke. Jam belajarmu jam berapa? Enggak tentu. Enggak boleh enggak tentu. Harus disiplin ya. Nurut sama papa enggak? Kadang enggak. Jangan. Anak itu harus nurut sama orang tua. Nah itu namanya membimbing loh. Tahu ya? Tahu ya? Karena orang tua itu atau pembimbing itu bisa melihat lebih jauh dari apa yang dilihat oleh anak. Kalau orang tua bilang ojo, yang buat nurut tuh ojo. Tapi. Ya, kadang-kadang kita jorokin ben kecentok dewi. Anak itu harus nurut sama orang tua kalau dikasih tahu. Ya, ajaran baik ya. Suatu saat Abuna akan melihat kamu menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Harus. Abuna senang. Sekarang Farel di atas. Membimbing, memberikan petunjuk, mengencourage.
mendorong. Itu Roh Kudus. Abuna itu membimbing mahasiswa S2. Membimbing mahasiswa S3. Nggak ngerti caranya, gimana caranya tuh Abuna memulai nulis itu. Gini loh caranya nulis. Mulai dari kalimat ini dibimbing. Jadi hasilnya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak sadar menjadi sadar. Dari main game menjadi tidak main game. Dari salah menjadi benar. Itu hasil bimbingan, saudara-saudara. Maka kita perlu bekerja sama supaya kita menjadi anak bimbingan yang baik dari Roh Kudus. Sebagai anak, sebagai pribadi yang ditempati oleh Roh Kudus, kita harus mau dibimbing. Kalau kita tidak mau dibimbing, siapa lagi yang bisa ngomong sama kita? Dikasih tahu. Kalau les itu kan dibimbing, ini loh caranya mengerjakan seperti ini. Kadang-kadang kita nggak mau begitu. Dulu saya pernah jadi guru les. Kerjaan saya, saudara, apa? Anak les saya bilang, Pak, ini ada 10 PR, tolong dikerjakan ya. Lah, tolong kerjakan. Dulu saya kan fisika. Saya tes, saya kerjakan 10 soal itu saya pulang. Supaya cepat selesai toh. Lesnya 2 jam, jadi setengah jam. Karena saya selesaikan, saya pulang. Lama-lama saya pikir, saya ini makan uang panas. 1. 2, anaknya nggak cerdas. Benar toh? Anaknya nggak pintar. Mungkin dia senang, tapi nanti anaknya jadi bodoh. Minggu kedua, dia bilang, Pak, ini ada 5 PR Pak, sedikit hari ini Pak. Tolong Pak, kerjakan Pak. Enggak, kerjakan. Kamu kerjakan, saya kasih tahu caranya. Ya lihat saya. Salah nih gua ngundang guru les. Kerjakan, begini caranya. Dia nggak berdaya. Lalu dia mulai telepon mamanya. Karena yang kontak saya mamanya. Pak Sony cocok jadi guru les saya. Tolong diganti. Mamanya telepon saya. Kenapa toh Pak? Karena saya ubah cara saya. Kenapa Pak? Pertama saya diminta untuk mengerjakan PR-nya. Langsung sekolahkan dia. Fungsi saya sebagai guru les gak jadi. Oh ya saya setuju Pak, hajar aja Pak, dia bilang begitu. Begitu dikasih tahu hajar, saya disiplin. Saya undur-undur jamnya. Bukan hanya 2 jam, 2,5 jam. Dia bilang Pak udah selesai, belum. Kerjakan, tambahin. Sekarang jadi dokter. Dan setiap saya pergi ke tempat dia. Ya, berapa dok? Gak usah Pak Sony, pulang aja. Wis. Jadi dokter, saudara. Itu anak itu pintar. Jadi akhirnya dijadikan. Kadang-kadang kita mau terima instan. Karena terbiasa dengan makanan instan mau langsung cepat jadi. Hidup ini adalah bimbingan, saudara. Yang membimbing kita pengalaman kita, interaksi dengan orang lain. Ya, itu membimbing kita, membuat kita jadi tahu. Dan yang paling tinggi dalam pembimbingan itu adalah Roh Kudus. Itu fungsi yang pertama. Amin. Mari kita lihat fungsi yang kedua. Pak Jimmy. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain yang dimaksudkan di sini bertujuan untuk apa? Penolong untuk memberikan penghiburan. Mengapa kita butuh penghiburan? Kenapa? Karena ada duka cita. Mengapa kalau kita pergi Maisong itu ada ibadah penghiburan? Kenapa? Karena ada yang butuh dihibur. Benar kan? Itu loh istilah utama dihibur itu karena ada duka cita. Makanya kalau Anda lagi putus cinta, ya hati-hati jangan sampai Anda dihibur. Itu berarti Anda sedang apa? Berduka cita. Ada kesedihan.
Dalam hidup ini kan tidak semuanya sukacita. Hahaha, hihi, tralala, trilili. Itu panggung boneka namanya, saudara. Hidup ini tidak semuanya akan membawa kita dalam hahaha, hihi, hahaha, hihi. Tahu film-film Woody Woodpecker itu? Hihi, hahaha. Nah, makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat. Karena dia tahu manusia itu bawaannya kalau nggak sesuai dengan hatinya, bawaannya sedih, ngamuk, kehilangan sukacita di wajahnya. Tanda pertama itu untuk ngetes orang penuh sukacita atau tidak, lihat mukanya. Itu wajah kiri kananmu, lihat. Itu wajah stres atau wajah butuh penghiburan atau wajah sukacita. Ya. Saya suka bilang begini, hidup ini udah susah, saudara. Benar ya? Jangan ditambahin dengan pikiranmu. Jalani. Hidup ini udah berat. Gak ada hidup yang mudah. Jangan ditambahin dengan sikapmu yang mengeluh. Aduh. Jangan. Anda akan kehilangan damai sejahtera, sukacita. Apalagi kalau ketemu dengan pegawai dan staf. Iki maneh. Aduh. Alah, sesok mana ketemu dia lagi. Aduh, hadapi. Kalau gak ada kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Hati yang gembira itu obat. Mungkin kita lagi jengkel, udah bawa senyum aja. Itu untung Abuni itu berada di samping saya. Tipikal yang seperti ini ada di samping saya. Coba kalau tipikalnya ngegas itu, saya ngegas, Abuni ngegas. Kalau kita gas tanpa rem itu saudara, apa yang terjadi kalau mobil? Nabrak. Istri diperlukan sebagai rem. Karena suami cenderungnya ngegas. Sebaliknya, kalau istri ngegas terus, suaminya harus ngapain? Ngerem. Oh jadi tiup. Nanti jadi tukang sate. Kita butuh dihibur. Karena ada banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Ada hal-hal yang bisa membuat kita berduka. Ada hal-hal yang membuat kita bisa bersedih dalam hidup ini. Dan tidak ada penghiburan yang sejati kalau tidak berasal dari Tuhan. Abunda dan Abuni dan kami sekeluarga mengalami yang namanya kekuatan penghiburan dari Tuhan itu, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak bisa angkat muka. Kita gak bisa kuat. Roh Kudus menghibur. Nah gimana caranya? Ya kita dekat-dekat dengan pribadi itu. Amin, amin. Coba ya, contoh yang paling sederhana, cara melatihnya. Kalau mukamu itu kayak tempe, gak bisa senyum. Carilah duduk di samping orang yang bisa senyum. Nanti wajahnya berubah dari model tempe menjadi apa? Jadi apa? Tahu. Muka tahu gitu. Muka tempe berubah jadi muka tahu. Cari orang. Saya dulu pernah punya mahasiswa. Saya marahin. Saya gini, iya pak. Iya pak. Kamu tahu kamu salah. Iya pak. Kamu ngejek saya. Enggak pak. Kenapa kamu senyum-senyum? Hah? Emang muka saya gini pak. Jadi itu cari orang yang seperti itu. Kalau Anda terlalu sibuk, banyak stres pekerjaannya toh. Ya toh. Ya, cari orang kayak Mr. Bean. Nggak usah ngomong saja, lihat tampangnya aja. Kita bisa ketawa. Karena tertawa itu sehat, saudara. Hidup ini udah berat. Ya, tertawalah. Di India, itu sekarang nyampe ke Jakarta. Ada terapi di setiap karyawan. Terapi tertawa. Sak bose tertawa. Sayang sekali ada satu hamba Tuhan yang ketika dia hadir semua orang dibuat ketawa. Daryl Stott. Wah, dia pernah di gereja kita ya. Pernah di waktu gereja kita masih di ruko. Roh ketawa. Nanti wajahmu kalau Anda sering ketawa, wajahmu yang becatut, mulutnya mencucu itu akan berubah secara alami. Jadi wajah sukacita.
Kerut-kerutmu hilang. Orang kalau sering ketawa saudara, kerut-kerut di sini hilang loh. Sel-selmu mengalami pembaharuan. Yang mati hilang. Jantungmu sehat. Wajahmu ceria. Coba lihat wajah kiri kanan. Lihat dulu. Saya hitung sampai 3 ketawa keras-keras. Lihat dulu. 1, 2, 3. Loh. Coba lihat Pak Andreas, Bu Yeni. Coba lihat. Kita latihan kapan-kapan latihan ketawa ya, terapi ketawa. Itu kalau Anda ketawa itu ya, pernah Anda merasakan itu, tiba-tiba badanmu jadi berkeringat. Ketawa, benar-benar ketawa itu, keringat itu. Atau minggu depan Abuna khotbah, 2 minggu lagi Abuna khotbah. Minggu depan. Pokoknya setelah ini Abuna akan khotbah mengenai terapi ketawa. Siapkan diri dari rumah ya. Pasti saya akan buat saudara ketawa. Karena hati yang gembira adalah obat. Tapi ya setelah ini jangan ketawa sendiri di luar, di jalan ya. Karena tadi pendetanya bilang ada roh penghibur dalam diriku. Lalu orang bilang kamu jemaat mana? Jemaat Pak Sony. Oh pantas. Aduh. Nanti jalan di depan itu satpam telepon saya, Pak jemaatmu ini Pak. Dari mana Om? Dari gereja. Kenapa kita ketawa sendiri? Ada roh sukacita dalam diriku. Waduh. Lalu nanti tiba-tiba nanti ada orang tamu baru. Di mana gereja Pak Sony? Oh yang gereja Edan itu ya. Yang orangnya kita ketawa ya. Roh penghibur itu kita butuhkan saudara. Amin. Jangan semuanya di bawah stres. Orang iso turu. Makin cepat tua. Doa minta tuntunan Tuhan. Yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Fungsi Roh Kudus yang kedua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diberdayakan. Tidak butuh sekolah tinggi-tinggi, gak usah harus jadi profesor untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, semua orang punya bidang masing-masing. Tapi kalau hatimu mau, Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai hidupmu karena dia memberdayakan, memampukan. Ingat sebuah komsel yang Abuna pernah cerita itu? Ya, pendetanya nggak bisa dihubungi. Ada yang mereka penyembahan, ada yang kerasukan setan di komsel. Lah pendetanya nggak bisa dihubungi. Akhirnya ketua PKS-nya ibu-ibu nggak sekolah. Dalam nama Yesus, setan metung. Keluar benar saudara. Ini di Solo. Orang Solo kan halus. Dalam, coba misalnya si skate itu. Dalam nama Yesus. Contohnya gitu. Karena kuasa. Tuhan memberdayakan kita. Makanya dalam Tuhan itu yang penting itu kita mau dulu. Itu saya. Soal bagaimana proses pembentukannya nanti Tuhan akan bertanggung jawab membentuk hidup kita. Haleluya. Mau dulu. Mau dulu. Mau dilatih enggak? Mau dibentuk enggak? Mau nurut enggak? Diberdayakan. Saya lagi nyari, saudara. Saya dulu punya klip. Bagaimana seorang yang tidak ngerti bahasa Inggris diurapi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba dia hadir di seminar. Dia nggak katanya ngomong pakai bahasanya, tapi orang-orang mendengarnya pakai bahasa Inggris. Nah itu kan pengurapan seperti dalam Kisah Para Rasul terjadi. Tapi itu terjadi dalam izin Tuhan ya. Jangan habis ini semua berdoa supaya Anda bisa bahasa Inggris. Oh, nggak begitu caranya. Tapi ada yang disebut dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu dimulai dari apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan kita. Yang terakhir saudara. Fungsi yang keempat. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Mengapa wanita disebut penolong? Mengapa bukan laki-laki disebut penolong? Pernah Anda berpikir soal itu? Saya juga nggak tahu. Karena dari awal manusia diciptakan, ketika Elohim menciptakan perempuan, aku akan menciptakan seorang penolong bagimu. Berarti memang secara fungsional perempuan itu penolong. Dan laki-laki orang yang perlu ditolong. Makanya bapak-bapak jangan merasa tidak perlu ditolong istri ya. Istri yang ada di sampingmu saat ini adalah penolong yang Tuhan beri kepadamu. Walaupun mulutnya cerewet. Bu Yani gimana kira-kira dengan Pak Andreas? Itu penolong. Tuhan ciptakan dia di sampingmu untuk menjadi penolong. Sebab Anda perlu ditolong. Laki-laki itu karena dia lebih mengandalkan power. Jadi sehingga dia sering terjebak oleh sikapnya sendiri. Nah, kita perlu istri untuk menolong kita. Laki-laki itu pada dasarnya makhluk yang lemah, saudara. Yang makhluk terkuat di dunia ini adalah wanita. Suka tidak suka, saya harus katakan kepada kita semua, makhluk terkuat di dunia ini adalah wanita. Di rumah dia nyusuin anak. Masak. Cuci piring. Cuci baju. Bersihkan lantai. Ya, malam masih meladeni suami. Kapan dia punya waktu untuk dirinya sendiri? Coba dibalik, bisa nggak kita laki-laki kayak gitu? Mari kita jujur aja. Termasuk ini pertanyaan buat Abuna. Bisa nggak kita laki-laki kayak gitu? Yang membuatmu terkenal, yang membuatmu baik, yang membuatmu berhasil itu kan istri yang ada di sampingmu. Bukan wanita lain yang Anda lihat-lihat. Istri itu penolong, punya fungsi utama. Mari kita lihat kebalik gitu loh. Kita lihat balik. Makanya suami-suami, sayangilah istrimu. Mario, sayangilah istrimu. Hah? Soalnya kan colek-colekan di sini. Ya. Sayangi istri. Jangan kaget nanti kalau Anda pulang ke rumah istrimu dasternya awut-awutan, sowe-sowe, mambu kelek. Ya toh. Pijat. Malam hari ketika istrimu tidur pijat kakinya. Capek Toma, sini tak pijat. Urut. Penolong. Kalau istrimu saja bisa jadi penolong di dunia, ada yang lebih mampu lagi, lebih hebat, lebih dari sekedar istri. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Dia penolong yang supernatural. Itu powerful banget, saudara. Ketika kita sudah tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui, harus seperti apa, Roh Kudus bisa hadir untuk menolong kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Itu akan kita terima kalau Roh Kudus menjadi penolong. Maka kesimpulan kita, pemain musik maju ke depan, kesimpulan kita adalah apa, saudara? Mari kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi. Haleluya. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi itu di dunia. Tidak bisa menjadi penolong bagi seorang suami misalnya. Atau tidak lagi memiliki seorang istri yang menolong hidupmu. Ada penolong yang lebih tinggi. Karena manusia pada dasarnya lemah. Jadi bagi Bapak Ibu, 4 fungsi ini
Kalau Anda butuh dibimbing, butuh dihibur, butuh diberdayakan, butuh ditolong. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Menjadi pribadi ilahi yang menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kapan ini akan mengalami aktivasi? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Terus arahkan dan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Roh Kudus. Terus ingatkan kami supaya kami tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah segala yang kami lakukan ini sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu Abuna Sony yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penuhi, tambahi lagi dengan hikmat. Supaya boleh memberi makan kami jemaat-Mu ini dengan makanan-makanan rohani yang mendewasakan kerohanian kami. Kami terima dengan ucapan syukur Beshem Yeshua di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengan pengumuman. Ya, shalom jemaat G2CC yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi kami seluruh sidang jemaat G2CC mengucapkan selamat kepada Profesor Abuna Sony Saluku atas wisuda dokter yang ketiga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dalam setiap pelayanan yang Abuna lakukan. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kedatangan Bapak Ibu Saudara pada ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Bapak Alvin Aditya dari Purwokerto. Selamat datang Pak, tempat kami. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah pukul 5 sore bersama Abuna Sony Saluku. Kemudian nanti sore juga ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Info gereja sepekan, firman online hari Rabu tanggal 8 Mei pukul 7 melalui Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony. Kemudian Breakthrough Prayer hari Jumat 10 Mei pukul 5 sore di Main Hall G2CC. Dan ada ibadah sekolah minggu pada minggu depan tanggal 12 Mei pukul 7 pagi di halaman gereja G2CC. Minggu depan 12 Mei ada 2 kali ibadah. Pagi pukul 7 dan ibadah sore pukul 5. Ada ibadah istimewa, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 9 Mei pukul 7 pagi, 1 kali ibadah bersama Abuna Saluku. Kemudian pada Kamis pada tanggal 9 Mei 2024 ada ibadah Padang Sekolah Minggu dengan tema Aku Saksi Kristus di Lakers BSB Village. Pendaftaran melalui Ibu Novika. Kemudian pada Kamis tanggal 9 Mei juga ada pelayanan baptis pukul 9 pagi di Lakers BSB Village bersama Abuna Sony Saluku. Kemudian ada nobar disertai mami bar
acara Youth di Sisi pada hari Sabtu 11 Mei pukul 3 sore ya di gereja. Doa kepenuhan Roh Kudus akan diadakan sepanjang minggu dari hari Senin sampai Sabtu tanggal 13 sampai 18 Mei pukul 18.30 di gereja bersama Abuna Soni Saluku. Ibadah istimewa KKR Pentakosta akan diadakan pada Minggu 19 Mei pukul 8 pagi, satu kali ibadah juga bersama Abuna Soni Saluku. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, adapun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online. Harap mengikuti ibadah secara tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Ayo anak-anak kita berdoa. Siap. Prajurit Kristus harus siap. Coba lihat Abuna dulu. Ayo lihat Abuna. Jason, ayo. Lihat Abuna dulu, lihat semua Abuna. Kalau Abuna bilang semuanya siap, langsung bilang siap. Oke ya. Semuanya siap. Kurang mantap. 1, 2, 3. Semuanya siap. Oke. Ayo buka kedua tangan. Lipat tangan. Anak-anak nyanyi ya, tutup mata. Terima kasih Yesusku. Ayo nyanyi. Yesus berkati anak-anak kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita arahkan kepada anak-anak kita. Berkati hidup mereka, berikan kepada mereka hati yang mudah dibentuk. Dan siapkan mereka untuk masa depan yang baik. Mereka akan menjadi terang di sekolah, di keluarga, di tempat-tempat di mana mereka berada. Mereka pintar, cerdas. Tidak ada sakit penyakit di tubuh mereka Tuhan. Dan mereka anak-anak yang sukses, anak-anak yang diberkati, anak-anak dengan karakter Kristus. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan ibadah padang, agar anak-anak kami ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya. Ada yang ulang tahun Bapak Ibu? People. Kevin ya? Kevin keberapa? 12. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo maju. Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
untuk pertambahan usia Engkau berikan kepada Sally Tuhan. Dan biarlah segala hal yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan dengar, Tuhan bekerja. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia tidak lagi melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Dan sesuatu yang baik Engkau rancangkan dalam kehidupannya. Kami sepakat atas apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya dan doanya. Tuhan buat percepatan. Berkati dia Tuhan, berikan hati yang makin mengasihi dan cinta akan Tuhan. Berdoa buat Kevin, berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan turun atas anak ini. Segala hal yang baik, yang mulia, yang kudus sedap didengar turun atasnya. Yang memiliki masa depan yang baik, kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Tubuhnya sehat. Arahkan dia untuk masa depan yang baik Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, berdoa buat revival seperti namanya, dimanapun dia pergi, dimana dia berada, dia akan membawa revival ke bangunan rohani. Arahkan dia di dalam destiny Tuhan. Berikan kepadanya hati yang makin mengasihi Tuhan. Dan berikan masa depan yang baik untuk kehidupannya. Karena kami tahu ketika Engkau menggenggam masa depan kami, menggenggam hidup kami, Engkau memberikan masa depan yang baik buat kami. Tetapkan dia menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atasnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan doa. Abuna sekolah lagi tahun 2021, ambil doktor yang ketiga di jurusan sosiologi agama UKSW. Sebenarnya itu pelarian, saudara, supaya saya sibuk. Ya, saya sibuk. Kami mengalami tragedi Januari 2021, lalu supaya saya tidak di rumah, supaya saya ada hal lain, saya ngomong pada Abuni dan anak-anak, Papa mau sekolah lagi supaya Papa teralihkan. Dan rupanya juga Tuhan izinkan ada satu keluarga dari Jakarta yang nyekolahin Abuna, saudara. Dan bagi saya itu adalah sebuah tanda. Sebenarnya Abuna sudah lulus 2021, 2023. Tapi tidak boleh diwisuda 2023. Karena fakultas berkata kamu terlalu cepat lulus. Jadi saya cepat lulus saudara. Pokoknya semua mata kuliah yang ada saya sikat. Tapi ada satu nilai AB saudara. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa masih ada langit di atas langit. Tidak semua harus sempurna. Jadi berterima kasih atas dukungan doa jemaat. Sehingga akhirnya saya ikut wisuda tahun 2024. Nah mau sekolah lagi, saya mau sekolah lagi. Tapi sudah dikasih warning sama Revo, Papa gak boleh sekolah dulu. Tunggu saya selesai baru Papa sekolah lagi. Lalu saya bilang begini, nanti kalau botak gimana? Gak apa-apa, Papa botak aja. Tunggu saya sekolah selesai. Jadi Revo mau sekolah lagi saudara, saya bilang ya udah cepet. Biar saya bisa belajar lagi. Karena Abuna memang senang belajar. Abuna pengen ini menjadi inspirasi buat anak-anak. Ya, untuk yang kepala sudah botak depan, ya tahu? Botak belakang. Kalau botak depan apa? Dia pemikir. Kalau botak belakang, saya kadang-kadang agak malu kalau disorot dari belakang oleh kamera itu, saudara. Loh, ini botaknya Abuna kelihatan. Tapi kalau botaknya depan, belakang, depan, belakang, pokoknya dia pikir dia pintar. Jadi anak-anak harus belajar ya, semangat. Kamu punya masa depan yang baik, jangan terikat game. Abuna aja masih mau sekolah, saudara. Korevo aja masih mau sekolah. Ya. Jadi harus semangat. Karena sekolah yang akan membuat kita, sekarang situasi dunia udah berubah. Setuju ya? Situasi dunia udah berzaman, udah beda. Kalau kita tidak sekolah, kita akan ketinggalan. Beda dengan dulu. Pendidikan itu sekarang penting. Itu akan membuat kita bisa berkompetisi di luar sana. Jadi Bapak Ibu dorong anak-anakmu. Lepaskan berkat atasnya. Jangan pernah berkata kepada anak-anakmu, goblok, bodoh, sosino pora. Jangan saudara. Doakan dia, berkati dia. Kamu anak pintar, anak cerdas. Anak yang cakep, anak yang ganteng. Kurang rajin kamu, harus lebih rajin. Ya. Haleluya. Haleluya. Sepakat ya? Amin.
Ada ucapan syukur keluarga Abuna di bawah atas lulusnya Abuna, nanti kita nikmati bersama-sama. Jangan pulang dulu ya, nikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri. Jangan lupa persiapkan diri untuk doa pengurapan. Lalu nanti setelah ini juga ada briefing untuk anak-anak yang akan mengalami baptisan bersama dengan orang tua. Ada beberapa hal yang perlu Abuna sampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih atas ibadah kami hari ini. Berkati juga perjamuan kasih yang sudah disiapkan di bawah. Dan semua kegiatan-kegiatan gereja di bulan ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan pimpin, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih atas kesempatan untuk beribadah hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, menyatukan hati kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dan mendengar isi hati Tuhan. Kami pulang dalam keadaan yang berbeda karena kami yakin kami punya Roh Kudus. Manusia bisa mengecewakan kami, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami dan Tuhan selalu hadir. Tuhan terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus atasmu yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu.